Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya pada materi ke-14 atau terakhir mengenai tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Baik, saya akan menjelaskan hasil resum saya. Yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang dimana menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 atau PJ atau 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayarannya. Yang pertama dibayar secara bulanan, yang kedua dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan, yaitu PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Selanjutnya berlaku untuk upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Contohnya yaitu seperti Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. Cara penghitungannya yaitu PPh pasal 21 atas gaji upah Januari 2019 sama dengan 20 kali 250.000 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 12 kali 5 juta sama dengan 60 juta. Penghasilan neto setahun yaitu 60 juta. PTKP setahun yaitu untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000. Jadi ditambahkan totalnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu 1.500.000. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% dikali 1.500.000 yaitu 75.000. Dan PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar 75.000 dibagi 12 yaitu 6.250. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. Yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari.
Borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Selanjutnya yaitu contoh upah harian. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Upah sehari 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh. Penghasilan kena pajak sehari 0. Sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11 yaitu 11 kali 450.000, 4.950.000. PTKP sebenarnya 11 hari dikali 54 juta. Hasilnya 54 juta per 360, hasilnya yaitu 1.650.000. Penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 yaitu 3.300.000. PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, 5% dikali 3.300.000 yaitu 165.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10, 0%. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 yaitu 165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangi 165.000 yaitu 285.000. Misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari ke-12, jumlah PPh pasal 21 yaitu upah sehari 450, PTKP sehari 54 juta dibagi 360 yaitu 150.000. Penghasilan kena pajak 300.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 300.000 yaitu 15.000. Sehingga pada hari ke-12 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangi 15.000 yaitu 435.000. Selanjutnya upah satuan, yang dimana contohnya Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit persatuan yang diselesaikan yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 TV dengan upah 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu upah sehari 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sehari 5 juta dikurangi 450.000 yaitu 50.000.
Upah seminggu terutang pajak 6 kali 50.000 yaitu 300.000. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000 per minggu. Contoh upah borongan yaitu Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 yaitu 475.000. Upah sehari di atas 450.000. Jadi 475.000 dikurangi 450.000 menjadi 25.000. Upah borongan terutang pajak yaitu 2 dikali 25.000 menjadi 50.000. PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 50.000 adalah 2.500. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.